Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri upacara penegakan dan ketertiban atau Gaktib di Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur dalam kesiapan Korlantas untuk berpartisipasi dalam penegakan dan ketertiban serta operasi justisi 2022. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri upacara penegakan dan ketertiban atau Gaktib di Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam upacara tersebut, Kakor Lantas menyampaikan Korlantas siap bersinergi dengan TNI dan membantu kelancaran operasi penegakan dan ketertiban atau Gaktib serta operasi justisi TNI 2022. Dengan keterlibatan Korlantas diharapkan dapat membantu kelancaran dalam menjaga keamanan dan keselamatan personil yang bertugas. Setiap kegiatan operasi yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan TNI di wilayah, kami akan sepenuhnya membantu memastikan kelancaran proses. Karena operasi ini juga kita harus menjaga keamanan dari personil itu sendiri di jalan. Jadi umpama ada satu lokasi yang akan dilaksanakan kemudian ini diperlukan pengaturan lalu lintas, tentunya kita dari jalan kepolisian lalu lintas akan sepenuhnya membantu. Kami menyambut baik kegiatan operasi ini karena apapun yang ada di lapangan tentunya akan harus membawa nama baik TNI dan institusi yang kita amankan bersama-sama pada kegiatan pagi hari ini. Upacara Gaktib dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal TNI Ida Bagus Purwalaksana yang menghimbau langsung agar prajurit TNI mendukung program yang dijalankan pemerintah dan mau bekerja sesuai pedoman hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan gelar operasi Gaktib dan justisi. Pada hari ini juga kita berlakukan seluruhnya di wilayah mulai dari Pomdam, Pom Armada, Pom Lantamal, Koop, dan diikutkan juga dari rekan kita dari kepolisian. Jadi dilaksanakan secara serentak sehingga tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembukaan di daerah masing-masing. Karena pertimbangannya situasi sekarang lagi COVID, kita menjaga prokes. Jadi dengan dibukanya hari ini, dinyatakan operasi Gaktib, dinyatakan berlaku mulai hari ini untuk seluruhnya. Dalam upacara ini, Irjen TNI Ida Bagus Purwalaksana menekankan agar Komando Satuan TNI di seluruh wilayah NKRI wajib menjaga kedisiplinan prajuritnya sesuai dengan evaluasi yang sudah dilakukan. Operasi Gaktib dan justisi tahun anggaran 2022 harus dilakukan. Upacara ini turut dihadiri pejabat TNI Polri lainnya, yaitu Asop Panglima TNI Maijen Syafruddin, Wakasat Maijen Agus Subianto, Wakasa Laksdia Ahmad Heri Purwono, Wakasa Umarsa Gustav Brukman, dan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Dari Cilangkap, Jakarta Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi instruksikan jajarannya agar menindak tegas pelaku balap liar. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Polda Metro Jaya dan Polres setempat guna memberantas kegiatan ilegal tersebut. Kepala Kopsol Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menginstruksikan jajarannya agar menindak tegas pelaku balap liar. Menurutnya, pihaknya telah meminta kepada petugas memantau lewat NTMC untuk melihat jalur mana saja yang umumnya digunakan untuk masyarakat yang sering melakukan balap liar. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan terdapat beberapa wilayah yang kerap digunakan ajang balap liar, dan lokasi tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Direncanakan, dikonsepkan bagaimana kita membackup Jakarta pada saat malam minggu. Sampai tadi pagi, berita yang muncul di TV, polisi masih menangkap pembalap-pembalap liar. Ya, jadi ini saya minta tolong ditindaklanjuti, koordinasikan dengan Polda Metro dan Polres di masing-masing jajaran. Maka dari itu, Kakor Lantas menegaskan akan melakukan konsolidasi dengan Polda Metro Jaya dan Polres setempat guna memberantas kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, Irjen Pol Firman Santiabudi meyakini
ketertiban berlalu lintas di jalan raya dapat tercipta. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Salah satunya faktor human error, pemicu utama terjadinya kecelakaan. Di awal tahun 2022, Indonesia dikejutkan beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Salah satunya kecelakaan truk di Balikpapan dan bus pariwisata di Bantul. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, terjadinya kecelakaan di jalan raya dipicu berbagai faktor, di antaranya faktor human error atau kelalaian manusia, di mana hal tersebut menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan tidak layak jalan seperti kelebihan muatan atau odol. Kemudian faktor jalanan seperti jalanan berlubang, kurangnya pencahayaan, dan tidak adanya rambu lalu lintas serta faktor alam. Dari keempat faktor tersebut merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Data di kita, jadi ada 4 faktor penyebab ya kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama manusia atau pengemudi, yang kedua kendaraan, yang ketiga jalan, dan yang keempat ini masalah alam atau cuaca. Ini empat-empatnya berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kalau kita ranking ya data yang ada di kita, ini 92% ini masih faktor manusia. Artinya karena kelalaian, ya, karena melakukan pelanggaran sehingga terjadi kecelakaan. Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan, Korlantas Polri telah melakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada pengguna jalan, memberikan arahan kepada para karoseri, memasang spanduk, serta melakukan patroli ke tempat-tempat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, menurut Dirgakum Korlantas Polri, data kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari 2018 sampai 2022 awal tercatat 438.378 kasus. Angka kasus tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 18 orang perwira tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin upacara laporan kenaikan pangkat personil golongan perwira tinggi atau Pati Polri. Acara tersebut diadakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Turut hadir Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi dan para pejabat utama Mabes Polri maupun yang mewakili. Kenaikan pangkat ini tertera dalam keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 9 tahun 2002 per tanggal 15 Februari 2022. Adapun perwira tinggi Polri yang mendapat kenaikan pangkat berjumlah 18 personil, yang terdiri dari 4 personil berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, serta 14 personil lainnya berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dalam mewujudkan Indonesia bebas odol di tahun 2023, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan terus melakukan himbauan dan penindakan langsung bagi para pengendara truk yang masih melakukan pelanggaran overdimension overload atau odol. Mengejar target Indonesia bebas kendaraan overdimension overloading atau odol di tahun 2023. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan terus melakukan operasi penindakan bagi para pengguna truk kendaraan. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, truk yang didapati melakukan pelanggaran odol dapat merugikan banyak pihak, seperti pengguna jalan lain yang mengalami kelambatan, kerusakan jalan, atau berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, pihaknya melakukan pengawasan kepada kendaraan-kendaraan overdimension overload atau odol dan pengguna jalan lainnya. Selain melakukan pengawasan, Dirgakum Korlantas Polri juga bersinergi dengan semua pemangku kepentingan terkait keselamatan jalan bersama dengan Kementerian PUPR serta lembaga lain yang berkesinambungan dengan pengelolaan jalan. Sedangkan untuk overload overdimension atau odol, Dirgakum juga bersinergi dengan Kemenhub dan para pengusaha serta karoseri.
overload atau kelebihan membawa barang atau muat yang diberikan izin atau barang yang diizinkan oleh aturan. Ya. Itu juga ada beberapa kejadian. Kalau kami lihat di data kita di 2021 itu ada sekitar 57 kasus ya yang terjadi akibat overload. Jadi, yang ketiga mungkin juga overdimensi. Ya, overdimensi itu melebihi ukuran atau dimensi yang sudah ditentukan. Menghindari pelanggaran odol, pihak Korlantas mulai melakukan sosialisasi bagi para karoseri untuk melakukan normalisasi agar tidak lagi melakukan pelanggaran odol saat melakukan perjalanan. Upaya preventif juga dilakukan Korlantas, mulai dari himbauan sampai dengan fokus group discussion atau FGD. Pemasangan billboard dan spanduk juga dilakukan petugas agar mudah diketahui oleh para pengendara truk. Patroli ke tempat-tempat rawan juga dilakukan petugas sehingga jika didapati menemukan kendaraan yang tidak sesuai, maka akan diberikan tindakan hukum atau melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut, guna menghindari adanya potensi kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video ataupun foto, dan jangan lupa untuk kirim serta mention Instagram @ntmcpolri dengan menggunakan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.